Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewer. Mang Ade, saya dengar terakhir tuh kan karena Mang Ade banyak dikritik netizen, katanya Mang Ade mau mundur dari dunia ini. Coba kita lihat videonya. Mang Ade mundur di dunia entertainment, mas sing deui ngundang-undang. Mang Ade kan sempat down dan mau mundur dari dunia hiburan. Apa yang saat itu Mang Ade rasakan? Kok sampai pengen mundur tuh kenapa? Mungkin Mang Ade berpikir seperti itu karena tekanan begitu kuat pada hari itu, dari pagi, siang, sore, tekanan begitu besar kepada Mang Ade. Dan kalau ke Mang Ade itu nggak apa-apa lah kalau menimpa Mang Ade mah. Tapi itu menimpanya sama orang-orang terdekat Mang Ade. Termasuk ibu? Ibu ada, teman dekat juga ada. Mang Ade barangkali tak kasih tip ya, Mang Ade. Ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Tapi kemudian apa yang akhirnya membuat Mang Ade kuat? Dan hari ini memutuskan kembali untuk kembali ke dunia hiburan. Nih malam hari ini kita undang nih di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Apa yang menjadi pertimbangan? Yang membuat jadi pertimbangan Mang Ade karena selama ini pun Mang Ade di Bandung membuat single lagu, ada 2 berbahasa Sunda dan 1 lagi bahasa Indonesia, duet bersama, ya sayangnya. Kenapa Mang? Sayangnya. Mang, jangan ketawa toh Mang. Nangis ya. Kok sedih banget, kenapa sih Mang? Ya sayangnya orang itu sekarang ya memutuskan, dan saya sepakat, kita berdua sepakat untuk sampai di sini bersama Devina Ciputri. Oh, alah. Saya memutuskan untuk berpisah karena mungkin saya juga tidak mau. Enggak lah, sekarang hubungannya dengan kembali ke dunia hiburan ini apa? Kau tahu-tahu Devina? Yang membuat saya. Kenapa kemudian memutuskan kembali ke dunia hiburan lagi? Atau ada Devina yang lain? Mungkin karena kemarin saya membuat lagu, jadi ini lagu harus keluar dulu. Oh, semangat lagi karena lagu itu ya. Karena Mang Ade punya single, 3 single. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya mau cerita sama Mang Ade nih, supaya kita kemudian kuat menghadapi gunjingan orang itu. Kita lihat satu video di tahun 2019 saat Gus Miftah mengislamkan seorang Deddy Corbuzier yang saat itu sangat viral. Kita lihat videonya. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat itu baik yang senang maupun yang tidak senang sama-sama kuat. Dan saya sebenarnya tidak pernah membayangkan ketika saya menuntun syahadat Deddy Corbuzier itu menjadi viral. Karena saya biasa menuntun orang untuk masuk Islam. Dan saya nggak pernah memaksa siapapun, termasuk Deddy Corbuzier. Kalau soal ngomong cerdas, waduh, Deddy Corbuzier lebih cerdas daripada saya, Mang Ade. Deddy Corbuzier itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Saat itu saya dibully habis-habisan, katanya Gus Miftah memprovokasi Deddy masuk Islam, katanya untuk pencitraan dan lain sebagainya. Saat itu kemudian saya mengatakan begini, sesuatu yang berawal dari hati, ya kan, beda dengan sesuatu yang berawal dari mata. Sesuatu yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata, tetapi sesuatu yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Makanya salah satu cara supaya kita dibully tidak sakit gimana, misal gampang. Gimana? Jangan dibaca komentarnya. Iya. Nah, sekarang giliran saya mau konfirmasi sama Mang Ade nih. Kita lihat dulu videonya. Mang, kok bening amat sih, siapa dia? Itu adalah Devina Ciputri, Pak. Devina Ciputri. Devina Ciputri. Emang siapa dia?
belahan jiwa Mang Ade sebenarnya. Waduh, bulan dia Mang Ade. Ngeri sekali, ngeri sekali. Ini kan, waduh. Coba. Seorang Mang Ade, waduh. Itu kan, dapat cewek cantik seorang Devina. Jangan-jangan kalian beda pemikiran, Mang? Iya, maksud saya beda pemikiran. Mang Ade mikir Devina, Devina mikir Gus Miftah. Loh, kok? Cie. Nah, bukan dia nah. Cie. Kayaknya kalau Pak diundang? Apa Gus? Kenapa diundang ini? aku nggak ngundang, Mang. Ya karena paling dia masih cinta sama Mang Ade. Tapi kalau saya lihat kalian berdua kayaknya beda keyakinan deh. Maksudnya apa? Mang Ade yakin mau, Devina yakin gak mau. Enggak. Ini diundang tapi nggak ada bilang buat duet gini. Sama Mang Ade nggak ada tadi ya? Nggak ada. Saya jadi ingat yang sering diviralkan sama Mang Ade kan. Kemarin Odading, sekarang Semangka. Kemarin masih jomblo, Cing. Sekarang ada Devina. Mbak Devina, Ya. itu tadi kan klip cinta Iron Man ya? Iya. Iron Man. Tadi maksudnya cinta Iron Man itu atau apa sih? Atau cintanya Devina kepada Mang Ade atau gimana sih? Cinta Iron Man itu dibuat oleh Kang Agung. Dia ingin buat, intinya sih cinta Iron Man itu cinta apa adanya, bukan cinta ada apanya. Oh, apa adanya? Apa adanya. Bukan ada apanya? Bukan ada apa. Lah kira-kira cintanya Devina ke Mang Ade itu ada apanya apa adanya? Kalau bahas sekarang sih karena kita udahan ya. Oh, udahan? Iya. Alhamdulillah. Serius. Ini baru kita ungkap di sini loh. Oh, baru diungkap di ngobrol bareng Gus Miftah ya? Iya, baru diungkap di sini. Kenapa putus? Mungkin waktu awal kemarin Mang Ade sama saya kan sama-sama nggak komunikasi kan, lagi banyak masalah, menghindar juga. Menghindarnya karena nggak mau saya terlibat dengan masalahnya Mang Ade. Inilah yang tadi saya dibilangin, Mang Ade itu kuat, yang menimpa Mang Ade. Mang Ade sedih itu sampai mau mengundurkan diri karena yang diserangnya Devina, Mang Ade, keluarga yang Dikira lain. Devina mau pansos gitu ya? Iya, padahal enggak, itu 100% enggak. Maafkan ya, Dek. Iya. Ya. Terus? Ade udah minta maaf, pokoknya yang terbaik buat kita. Ini kan dulu sebelum kolaborasi dengan Mang Ade, Devina sudah terkenal sebagai seorang YouTuber ya? Dan seorang selebgram. Selebgram. Betul ya? Betul. Selebgram. Artinya kita lihat salah satu postingannya seorang Devina. Kita lihat. Saya jumpa beliau, ternyata dagangan beliau belum laku dan kaki beliau sedang sakit. Lah pertanyaan saya begini, saya coba membantu beliau berjualan. Ternyata berat banget. Ini kalau kita lihat postingan-postingan Devina itu kan sering isinya konten-konten tentang sosial, Devina. Kenapa mengambil konten itu? Yang pertama bukan pelajaran buat orang lain tapi buat diri sendiri, lebih mengingatkan lagi. Jadi Devina kan ada usaha juga nih. Tapi di masa pandemi ini Devina kayak ngeluh kok omsetnya segini. Tapi dengan Devina bantu sosial, Devina lihat lagi ternyata orang di luar sana itu ada orang yang lebih membutuhkan lagi kayak. Betul, omsetnya. luar biasa. Karena begini, Devina, apa pengalaman tak terlupakan saat berbagi? Ada nggak yang nyinyir dan lain sebagainya? Banyak banget sih kayak, oh ini cuman pansos doang, pengen kelihatan baik. Tapi bebas lagi kan orang mau nilai apa, nggak apa-apa. Tapi di situ aku dapat pelajaran yang benar-benar bermakna. Dan tim aku juga memang kayak, oh dari sini kita belajar nih bersyukur. Kalau dulu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sekarang dibalik. Tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Itu baru keren. Ayo ikut gitu. Ya karena dari memberitahu orang, ada juga kemarin kan bayi kan, ada bayi yang memang agak ini ya dari kepalanya. Terus dengan Devina bikin konten ternyata ada beberapa orang yang menyumbang, kan? yang menyumbang Itu keren. buat orang lain Itu lagi keren. buat itu. Jadi Devina, di samping Devina masih ada Kang Ade nih, Mang Ade nih. Ungkapkan kata hati Devina dalam 3 kata untuk Mang Ade. Cie. Apa Devina? 3 kalimat untuk 3 kata untuk Mang Ade. sayang sebagai kakak sih. Sayang sebagai kakak. Ya. Sayang apa? Sekarang sebaliknya. Mang Ade, 3 kata untuk Devina. Menyelamat kamu adalah melepaskanmu. Iya. Menyelamatkanmu adalah melepaskanmu. Luar biasa. Kalian santai saja. Iya. Saya yakin kalau kalian berjodoh pasti ketemu di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Semakin seru Sobat Kepo obrolan kita dengan Iron Man dan Devina.
Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.